Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah pernah belajar sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Di video kali ini kita akan belajar menyelesaikan beberapa soal persamaan eksponen. Ada 5 bentuk soal persamaan eksponen yang harus kalian ketahui. Untuk bentuk pertama, bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat k. Dengan syarat A-nya itu lebih besar dari 0, jadi A-nya itu harus positif dan A-nya tidak sama dengan 1. Untuk penyelesaian bentuk pertama, itu penyelesaiannya adalah fx sama dengan k. Langsung saja kita ke contoh soal dari bentuk persamaan eksponen yang pertama. Soal yang pertama yaitu 2 pangkat x plus 1 sama dengan 4. Nah, di sini di bentuk pertama itu kan bilangan pokok kanan dan kirinya itu harus sama. Nah, sekarang di sini bilangan pokoknya di sini 2, di sini 4. Jadi harus kita samakan dulu. Berarti 4-nya kita rubah jadi 2. 4 kalau kita rubah jadi 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, sekarang kan bilangan pokoknya sudah sama, 2 di sini 2. Jadi tinggal kita ambil pangkatnya saja. Jadi 2-nya tinggal kita coret aja, kita ambil pangkatnya yaitu x plus 1 sama dengan ini, yang ini 2. Jadi x-nya sama dengan 2 plus 1 pindah ke sini jadi min 1, x-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 1. Gampang kan? Kita lanjut ke contoh yang kedua. 3 pangkat 2x min 6 sama dengan 1. Nah, di sini bilangan pokoknya 3, di sini bilangan pokoknya 1. Berarti kita harus rubah 1 ini menjadi 3. Kita ingat kembali sifat eksponen. 1 ini bisa kita rubah menjadi 3. Jadi 3 pangkat 0. Bilangan berapapun kalau kita pangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Jadi 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, sekarang kan bilangan pokoknya sudah sama-sama 3 nih. Berarti kita coret saja bilangan pokoknya, kita ambil pangkatnya saja. 2x min 6 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 6 pindah ke kanan jadi positif 6. X sama dengan 6 bagi 2 itu 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Gampang ya. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Soalnya adalah 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1/9. Seperti soal-soal sebelumnya, kita rubah dulu bilangan pokoknya supaya sama. Di sini 3, di sini 1/9. Berarti 1/9 kita harus rubah menjadi 3. 1/9 itu sama saja dengan 1/3 pangkat 2 kan? 1/3 pangkat 2 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat min 2. Jadi ini bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Kita coret, kita tulis kembali. Jadi penyelesaiannya adalah 2x min 1 sama dengan min 2. Jadi 2x sama dengan negatif 2 min 1 pindah ke sini jadi plus 1. 2x sama dengan min 2 tambah 1 itu min 1. Jadi x-nya sama dengan min 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2. Gampang ya. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk yang kedua, bentuknya adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Dengan syarat a-nya itu harus positif dan a-nya tidak boleh 1. Penyelesaian untuk bentuk 2 ini sama seperti bentuk 1. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kita ambil pangkatnya saja. Berarti fx sama dengan gx. Bedanya apa bentuk 2 dengan bentuk 1? Kalau bentuk 1 ini di sini k konstanta ya. Kalau di bentuk 2 di sini pangkatnya itu gx, jadi pangkatnya mengandung variabel x. Berarti penyelesaiannya adalah pangkat sama dengan pangkat ya. Jadi fx sama dengan gx. Kita lanjut saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal bentuk 2 yang pertama yaitu 8 pangkat x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x min 3. Nah, langkah pertama kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. Di sini 8, di sini 2. Berarti 8-nya kita rubah menjadi 2. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Jadi 8 itu kita rubah menjadi 2 pangkat
3. Nah, kemudian ini pangkat dipangkatin lagi. Kita kalikan pangkatnya. 3 kali X jadi 3X. 3 kali plus 1 jadi 3. Sama dengan 2 pangkat 2X min 3. Nah, di sini sudah sama-sama 2. Berarti kita coret penyelesaiannya jadi 3X plus 3 sama dengan 2X min 3. Kita kelompokkan yang mengandung variabel X di kiri dan tidak ada X-nya di kanan. Jadi 3X, 2X nya pindah ke kiri jadi min 2X. Sama dengan, ini tetap di kanan, min 3, plus 3 nya pindah ke kanan jadi min 3. 3X dikurangi 2X jadi X. Sama dengan min 3 dikurangi 3 jadi min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6. Gampang ya untuk contoh soal bentuk 2 dari persamaan eksponen. Kita lanjut ke nomor 2. Masih contoh soal bentuk 2 dari persamaan eksponen. Soalnya adalah akar dari 2 pangkat 6X min 4 sama dengan 1/4 pangkat X min 9. Nah, ini ada akarnya nih. Nggak usah bingung ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita harus ingat kembali, kalian sudah pernah belajar sifat eksponen seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa kita rubah menjadi A pangkat M per N. Ini kan. Jadi ini juga kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 6X min 4 per. Nah, di sini akar pangkat berapa? Kalau tidak ditulis akar pangkatnya berarti dia akar pangkat 2. Jadi di sini tuh 2. Sama dengan 1/4 bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Ininya pangkat X min 9. Bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 6X bagi 2 itu jadi 3X min 4 bagi 2 min 2. Sama dengan 2 pangkat, ini pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikalikan. Min 2 kali X min 2X min 2 kali min 9 jadi positif 18. Sudah sama-sama 2 bilangan pokoknya kita coret, berarti kita ambil pangkatnya saja. 3X min 2 sama dengan min 2X plus 18. Kita kelompokkan yang X dengan X, yang tidak ada X-nya dengan yang tidak ada X-nya. 3X tetap di kiri, min 2X pindah ke kiri jadi plus 2X. Nah, di sini 18 positif, min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. 3X tambah 2X jadi 5X sama dengan 18 tambah 2 itu 20. Jadi X-nya sama dengan 20 per 5. X-nya sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Masih bentuk 2 dari persamaan eksponen. Soalnya adalah 9 pangkat X pangkat 2 ditambah 2X min 3 sama dengan 3 pangkat X kuadrat plus X min 8. Di sini bilangan pokoknya belum sama nih, berarti kita harus samakan dulu. 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Pangkat X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 3 pangkat X kuadrat plus X min 8. Pangkatnya kita kalikan dulu. Jadi 3 pangkat 2 kali X kuadrat jadi 2X kuadrat plus 2 kali 2X jadi 4X. 2 kali min 3 jadi min 6 sama dengan 3 pangkat X kuadrat plus X min 8. Sudah sama-sama 3 bilangan pokoknya, berarti kita coret. Kita tulis kembali pangkatnya, yaitu 2X kuadrat plus 4X min 6 sama dengan X kuadrat plus X min 8. Kemudian kita pindahkan semua ke kiri. Ini 2X kuadrat
X kuadrat pindah ke kiri jadi min X kuadrat. Ini plus 4X yang ini. Kemudian plus X pindah ke kiri jadi min X. Ini min 6 tetap di kiri. Min 8 nya pindah ke kiri jadi plus 8. Sama dengan, karena ini semua sudah pindah ke kiri, jadi di kanannya tinggal 0. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat berarti tinggal X kuadrat. Ini 2 kurangi 1 jadi X kuadrat. Ditambah 4X dikurangi X jadi 3X positif. Min 6 tambah 8 jadi plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bentuk kuadrat, berarti kita harus faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Awas jangan sampai lupa ya. Kita faktorkan, di sini X, di sini X. Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya yang ini 2. Kalau dijumlahkan hasilnya yang ini 3. Coba angkanya berapa saja? Iya, betul, 1 dan 2. 1 kali 2 kan? 2. 1 tambah 2, 3. Jadi positif 1 sama positif 2. Berarti ini plus 1, ini plus 2. Jadi yang ini X-nya sama dengan, karena ini plus 1, jadi min 1. Yang ini X-nya sama dengan, karena plus 2, jadi min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya dari soal nomor 3 itu adalah min 1 dan min 2. Jadi X-nya ada 2. Kita lanjut ke bentuk 3 dari persamaan eksponen. Bentuknya seperti ini. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. A dan B-nya itu harus positif dan B-nya tidak boleh 1. Jadi di sini bilangan pokoknya beda, kemudian pangkatnya sama, yaitu sama-sama fx, mengandung variabel x. Untuk penyelesaian bentuk yang 3 ini, bentuk 3 ini, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0, jadi pangkatnya itu sama dengan 0. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal dari bentuk 3 persamaan eksponen yang pertama yaitu 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 5 pangkat 2x plus 1. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda ya. Kemudian lihat pangkatnya. Pangkatnya itu sama. Nah, kalau bentuknya seperti ini termasuk ke dalam bentuk 3. Berarti penyelesaiannya adalah fx atau pangkatnya itu sama dengan 0. Pangkatnya kita ambil. Pangkatnya adalah 2x plus 1. Sama dengan 0, jadi pangkat sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya 2x sama dengan plus 1 pindah jadi min 1. X nya sama dengan min 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 2. Gampang banget. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 dari bentuk 3 persamaan eksponen. Soalnya yaitu 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 6. Nah, di sini bilangan pokoknya beda. Kemudian pangkatnya sama. Kalau bilangan pokok beda, pangkat sama, berarti pangkatnya sama dengan 0. Kita ambil pangkatnya. Pangkatnya adalah x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, jadilah ini bentuk kuadrat. Nah, tadi kalau bentuk kuadrat harus diapakan? Harus difaktorkan. Berarti faktornya adalah ini X. Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Angkanya berapa saja? Ayo. Berarti angkanya min 2 sama min 3. Coba kalau kita kalikan min 2 kali min 3, jadi positif 6. Min 2 tambah min 3 jadi negatif 5. Oke, kita lanjut cari X-nya. X yang pertama yang ini, berarti X-nya sama dengan 2, positif 2. Yang kedua X-nya sama dengan positif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 2 dan 3. Selesai untuk contoh soal bentuk 3 dari persamaan eksponen. Kita lanjut ke bentuk yang keempat. Bentuk keempat dari persamaan eksponen. Bentuknya seperti ini. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi di sini bilangan pokoknya
mengandung variabel X, pangkatnya juga mengandung variabel X. Bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama. Ini sama kayak bentuk 3 ya, cuman kalau bentuk 3 bedanya dia bilangan pokoknya itu berupa bilangan real. Kalau bentuk 4 bilangan pokoknya berbeda, tapi bilangan pokoknya itu berbentuk fungsi atau mengandung variabel X. Kalau ini tidak ada X-nya, bilangan pokoknya. Oke, kalau bentuknya seperti ini, seperti bentuk 4, penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi bilangan pokok sama dengan bilangan pokok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyelesaiannya adalah hx sama dengan 0. Jadi pangkatnya, ini kan hx. Pangkatnya itu harus sama dengan 0. Kalau hx sama dengan 0, syaratnya itu fx-nya tidak boleh 0 dan gx-nya juga tidak boleh 0. Jadi fx dan gx-nya tidak boleh 0 kalau hx-nya 0. Kemudian penyelesaian ketiga, fx-nya itu sama dengan negatif gx. Jadi fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx-nya itu genap. Jadi pangkatnya harus genap. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar tambah paham. Contoh soal dari bentuk 4 persamaan eksponen. Soalnya adalah 2x plus 4 pangkat x plus 1 sama dengan x min 7 pangkat x plus 1. Kita perhatikan di sini bilangan pokoknya berbeda ya. Kemudian pangkatnya sama. Bilangan pokoknya mengandung variabel x, berarti ini bentuk 4. Penyelesaiannya ada 3 tadi. Yang pertama penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Jadi bilangan pokok sama dengan bilangan pokoknya. Fx-nya yang mana? Yang ini kan. Ini gx. Berarti 2x plus 4 sama dengan x min 7. Kita kelompokkan yang mengandung x. Berarti ini pindah ke kiri jadi min x sama dengan min 7 tetap di kanan. Kemudian plus 4 pindah ke kanan jadi min 4. 2x dikurangi x atau 2 kurangi 1 jadi 1 kan. Jadi 1x atau x. Sama dengan min 7 min 4 jadi min 11. Itu penyelesaian yang pertama. Kemudian penyelesaian yang kedua, hx sama dengan 0. Jadi pangkatnya itu sama dengan 0. Pangkatnya yang mana? Pangkatnya ini kan, x plus 1. Jadi x plus 1 sama dengan 0. Pangkat sama dengan 0. Jadi x sama dengan plus 1 pindah ke kanan jadi min 1. Jadi ketemu x-nya itu min 1. Nah, selesai sampai sini? Belum ya. Lihat di sini. Penyelesaian kedua hx sama dengan 0 itu ada syaratnya. Syaratnya adalah fx tidak boleh 0, gx-nya juga tidak boleh 0. Syaratnya jadi 2x plus 4-nya. Coba kita masukkan x-nya min 1. Kita masukkan x sama dengan min 1 ke fx. Fx-nya kan ini. Kita masukkan x-nya jadi 2. Ganti x-nya jadi min 1 tambah 4 sama dengan 2 kali min 1 itu min 2 tambah 4 jadi positif 2. Kemudian yang gx-nya kan x min 7. X min 7. Berarti kalau kita masukkan min 1 ke x jadi min 1 min 7 sama dengan min 8. Nah, kita lihat syaratnya fx dan gx-nya tidak sama dengan 0. Lihat, ini fx-nya 2. Ini ketika dimasukkan gx-nya jadi min 8. 0 bukan? Bukan, dua-duanya bukan 0, berarti ini memenuhi. Kemudian penyelesaian ketiga, fx sama dengan min gx. Fx-nya mana? Fx-nya kan ini 2x plus 4 sama dengan negatif gx. Gx-nya adalah x min 7.
X min 7. Jangan lupa ya dikurung. Kemudian kita buka kurungnya, jadi min kali X jadi min X, min kali min 7 jadi plus 7. Min X pindah ke kiri jadi plus X. Sama dengan 7 tetap di kanan. Kemudian min plus 4 pindah ke kiri, plus 4 pindah ke kanan jadi min 4. 2X tambah X jadi 3X. 2X tambah X jadi 3X sama dengan 7 kurangi 4, 3. Jadi X-nya sama dengan 3 bagi 3, 1. Nah, lihat kembali syaratnya. Syaratnya itu HX-nya genap. HX yang mana? HX adalah ini pangkatnya kan. Jadi syarat pangkatnya adalah X plus 1. Kita masukkan X-nya itu 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Lihat 2 itu genap bukan? Iya, berarti kalau 2 genap berarti dia memenuhi. Jadi X yang ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian dari soal bentuk 4 ini adalah karena semuanya memenuhi, kita tulis semua X-nya. Mulai dari min 11 dari yang terkecil dulu ya. Min 11 yang ini. Kemudian yang ini X-nya min 1 sama yang ini 1. Jadi himpunan penyelesaiannya min 11, min 1 dan 1. Gampang ya. Kita lanjut ke bentuk 5 di soal persamaan eksponen. Bentuknya seperti ini, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi di sini bilangan pokoknya berupa fungsi atau mengandung variabel X dan sama ya, sama-sama Hx, kemudian pangkatnya itu beda. Di sini Fx, di sini Gx. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu penyelesaiannya ada 4. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah Hx sama dengan 1. Jadi ini bilangan pokoknya yang sama itu sama dengan 1. Kemudian penyelesaian yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx-nya harus positif. Jadi pangkatnya harus positif. Kemudian Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx-nya itu harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar tambah paham. Contoh soalnya adalah X min 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan X min 2 pangkat X plus 3. Di sini X min 2 itu sebagai Hx-nya. Jadi bilangan pokoknya sama kan. Kemudian pangkatnya itu berbeda. Di sini 2X plus 1, di sini X plus 3. Berarti ini soal termasuk ke dalam bentuk 5 persamaan eksponen. Nah, kita langsung saja selesaikan. Penyelesaian yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx. Jadi pangkatnya sama dengan pangkat. Pangkatnya adalah 2X plus 1. Kemudian pangkat yang ini X plus 3. Jadi ini kalau kita pindahkan ke kiri X-nya jadi 2X dikurangi X sama dengan ini 3. Ini pindah ke kanan jadi min 1. 2X dikurangi X jadi X. Sama dengan 3 dikurangi 1 itu 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Itu penyelesaian pertama. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Hx sama dengan 1. Jadi yang ini. Berarti X min 2, X min 2-nya sama dengan 1. X min 2 sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1 plus 2. X sama dengan 3. Itu untuk penyelesaian yang kedua. Kita lanjut ke penyelesaian yang ketiga, yaitu Hx sama dengan 0. Hx-nya tadi X min 2. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2 pindah jadi positif 2. Nah, yang penyelesaian ketiga itu ada syaratnya. Syaratnya adalah Fx dan Gx-nya itu harus positif. Berarti kita masukkan dulu nih X sama dengan 2 ke Fx dan Gx. Tadi Fx dan Gx-nya, Fx-nya 2X plus 1, Gx-nya X plus 3.
Kita masukkan syaratnya. Syarat berarti 2x plus 1 itu harus positif. Kita masukkan x-nya 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 itu 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian gx-nya x plus 3. Kita masukkan x sama dengan 2. Berarti ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kita lihat. Ini hasilnya 5, ini hasilnya 5. Dua-duanya positif kan? Nah, berarti dia yang ini untuk x sama dengan 2 memenuhi karena syaratnya terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang keempat, yaitu hx sama dengan negatif 1. Hx-nya adalah x min 2 sama dengan min 1. Jadi x sama dengan x sama dengan min 1 plus 2. X-nya sama dengan min 1 tambah 2 itu 1. Kemudian syaratnya, kita lihat syaratnya, fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Syarat untuk fx-nya kan 2x plus 1, berarti 2, x-nya kita ganti 1, 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1 jadi 3. Kemudian gx-nya adalah x plus 3, x-nya kita ganti 1, 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, kita lihat ini hasilnya, ini 3, ini 4, ini ganjil, ini genap. Di syaratnya kan fx dan gx-nya itu harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Karena ini ganjil dan genap, berarti dia tidak memenuhi syarat. Jadi untuk x sama dengan 1 dia tidak memenuhi. Karena dia tidak memenuhi, berarti kita ambil himpunan penyelesaiannya. X sama dengan 2, kemudian x sama dengan 3, kemudian x sama dengan 2. Nah, yang ini tidak ya, tidak diambil x sama dengan 1. Jadi cuma 3. 2, 3, dan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya 2 sama 3. Karena ini sama-sama 2, jadi ditulisnya cuma 1 saja. Oke. Untuk contoh soal bentuk 5 persamaan eksponen, gampang ya. Kita lanjut ke bentuk 6 dari soal persamaan eksponen. Bentuknya seperti ini. A besar kemudian kali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B besar kali A pangkat fx, ini sama-sama A pangkat fx, ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi ini sama-sama A pangkat fx, kalau ini ada kuadratnya. Nah, kalau bentuk soal seperti ini itu kita akan rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Supaya tambah paham, kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu 2 pangkat 2x dikurangi 5 kali 2 pangkat x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa rubah menjadi seperti ini kan. 2 pangkat x kemudian pangkat 2. Kita bisa rubah menjadi seperti ini kan. Pangkatin lagi. Ini kan kalau kita kalikan menjadi 2x kan. 2 pangkat 2x. Nah, kita rubah 2 pangkat 2x nya menjadi 2 pangkat x pangkat 2. Kemudian dikurangi 5 kali 2 pangkat x plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan, misal 2 pangkat x nya kita misalkan menjadi P. Tadi 2 pangkat x kita misalkan jadi P, menjadi P pangkat 2 dikurangi 5, ini 2 pangkat x menjadi P ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan berubah jadi bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti kita harus faktorkan. Karena variabelnya P, berarti di sini P, di sini P. Cari 2 angka, kalau dikalikan hasilnya
positif 4. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Angkanya berapa saja? Yaitu min 1 dan min 4. Ini kan kalau dikalikan min 1 kali min 4 jadi positif 4. Kalau dijumlahkan min 1 ditambah min 4 jadi min 5. Untuk P yang pertama itu sama dengan 1. P yang kedua karena ini min 4 jadi positif 4. Kemudian kita kembali lagi ke pemisalan yang tadi. P itu kan sama dengan 2 pangkat X. Kita balikan lagi. P itu kan 2 pangkat X. P-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, jadi kita rubah satunya jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. Jadi coret-coret, X-nya sama dengan 0. Ini untuk P sama dengan 1 sudah ketemu, X-nya 0. Sekarang P sama dengan 4. P-nya adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. Coret-coret. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih bentuk 6 ya. Masih bentuk 6 dari soal persamaan eksponen. Soalnya itu 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 9 sama dengan 12 kali 3 pangkat x. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita pindahkan dulu ini ke kiri. Ini kan bisa menjadi seperti ini. 3 pangkat 2x plus 1 ini kita pindahkan jadi min 12 kali 3 pangkat x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, bisa berubah seperti ini kan. Ininya pindahkan ke kiri jadi min. Kemudian di sini usahakan kita lihat ke sini. Ini 3x. Berarti ini juga kita harus rubah menjadi 3x. Ini kita pecah dulu nih. Jadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 kan. Kalau perkalian eksponen itu pangkatnya dijumlahkan. Ini 3 pangkat 2x, 3 pangkat 1 jadi 3 pangkat 2x tambah 1 dikurangi 12 kali 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0. Nah, yang ini kita rubah lagi menjadi 3 pangkat x pangkat 2. Karena pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikalikan kan. X kali 2 jadi 2x. Dikali 3, 3-nya boleh di depan ya. Kita tulis di depan boleh. Dikurangi 12 kali 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita misalkan. Misal 3x-nya, 3 pangkat x-nya kita rubah menjadi p. Nah, berarti 3 yang ini, kemudian 3 pangkat x itu p pangkat 2 dikurangi 12 3 pangkat x itu p ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Dibagi 3. Ini dibagi 3 jadi p kuadrat. Ini dibagi 3 jadi min 4p. Ini dibagi 3 jadi plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Karena variabelnya p, berarti kita tulis p di sini. Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Angkanya berapa aja? Min 1 dan min 3. Coba kita kalikan. Min 1 kali min 3 itu positif 3. Betul. Min 1 tambah min 3 negatif 4. Oke. Berarti P yang ini sama dengan, karena min 1 berarti positif 1. P yang ini sama dengan positif 3. Kemudian kita kembalikan lagi. P-nya itu adalah 3 pangkat X. P adalah 3 pangkat X sama dengan 1.
Jadi P-nya adalah 3 pangkat X. Ini sama dengan 1. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1 kita rubah jadi 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 0. Coret-coret jadi X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Kemudian P yang ini, P sama dengan 3. P-nya adalah 3 pangkat X sama dengan 3. Nah ini pangkat berapa? Pangkat 1 ya kalau tidak ada pangkatnya. Coret-coret berarti X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal yang nomor 2 itu adalah 0 dan 1. Oke, gampang ya.